Oke, perkenalkan nama saya Dani Irawan dari kelas 04 SMJP 011 mata kuliah Manajemen Keuangan akan mempresentasikan tentang hasil jawaban saya pada modul pertemuan 10, 12, 13, dan 16. Oke, pertama di modul pertemuan 10 itu ada tentang manajemen risiko investasi 1. Nah, di sini ada latihan soal atau tugas, yaitu proyek investasi R dan T. Masing-masing proyek memiliki umur ekonomis 2 tahun. Nah, dana yang dibutuhkan untuk proyek investasi tersebut sama besarnya. Masing-masing sebesar 20.000. Return yang diharapkan dari masing-masing proyek sebesar 25%. Dan distribusi probabilitas DSN aliran kas kedua proyek investasi selama umur ekonomisnya sebagai berikut. Nah, pertama ada usulan investasi R. Di tahun pertama aliran kasa sebesar 14.000 dan probabilitasnya 0,20. Lalu 14.500 dan probabilitasnya 0,30. Lalu 16.000, lalu aliran kas yang 16.000 probabilitasnya 0,40, dan aliran kas selanjutnya 17.000 dan probabilitasnya 0,10. Di tahun kedua aliran kas sebesar 14.500 dan probabilitasnya 0,15. Selanjutnya aliran kasnya menjadi 15.000 dan probabilitasnya 0,25, dan 17.000 dan probabilitasnya sebesar 0,30. Dan terakhir 18.000 memiliki probabilitas sebesar 0,30. Untuk usulan investasi T-nya di tahun pertama aliran kasnya 11.000 probabilitasnya 0,10, lalu 12.000 dengan probabilitas 0,30, lalu 12.500 dengan probabilitas 0,20, lalu 13.500 dengan probabilitas 0,40. Di tahun kedua aliran kasnya sebesar 16.500, probabilitasnya 0,25, 17.000 dan probabilitasnya 0,25, dan 18.500 probabilitas 0,40, dan 20.000 dengan probabilitas 0,10. Nah, dari informasi di atas, maka hitunglah aliran kas proyek investasi R dan T selama umur ekonomisnya dan hitung pula risiko proyek tersebut. Nah, oke, langsung aja penyelesaiannya untuk pertemuan 10. Itu di tahun pertama kita menghitung risiko penyimpanan deviasi sebagai berikut. Untuk proyek R itu ada 14.000 dikali 0,20, hasilnya ada 2.800. Selanjutnya 14.500 dikali 0,30 hasilnya 4.350. 16.000 dikali 0,40 hasilnya 6.400, dan 17.000 dikali 0,10 itu 1.700. Maka nilai yang diharapkan oleh EVA itu sebesar 15.250. Nah, untuk proyek T itu 11.000 dikali 0,10 hasilnya 1.100, dan 12.000 dikali 0,30 itu hasilnya 3.600. Lalu 2.500 dikali 0,20 itu hasilnya 2.500. Lalu 13.500 dikali 0,40 itu hasilnya 5.400. Maka nilai yang diharapkan oleh FIB itu sebesar 12.600. Nah, selanjutnya menghitung deviasi standar aliran kas investasi proyek R. Di sini ada simpangan baku sama dengan akar kuadrat dari 14.000 dikurang 15.250 pangkat 2 kali 0,2 ditambah 14.500 dikurang 15.250 pangkat 2 dikali 0,3 ditambah lagi 16.000 dikurang 15.250 pangkat 2 dikali 0,4 dan ditambah dengan 17.000 dikurang 15.250 pangkat 2 dikali 0,1. Maka hasilnya adalah akar pangkat dari 312.500
ditambah 168.750 ditambah dengan 225.000 ditambah 306.250. Maka hasilnya adalah akar pangkat dari 1012.500. Hasil selanjutnya itu adalah 1006,2305. Lalu menghitung deviasi standar aliran kas investasi proyek T. Di sini ada simpangan baku sama dengan akar pangkat dari 11.000 dikurang 12.600 pangkat 2 dikali 0,1 ditambah 12.000 dikurang 12.600 pangkat 2 dikali 0,3 ditambah 12.500 dikurang 12.600 pangkat 2 dikali 0,2 lalu ditambah dengan 13.500 dikurang 12.600 pangkat 2 dikali 0,4. Maka hasilnya adalah akar pangkat dari 256.000 ditambah 108.000 ditambah 2.000 ditambah 324.000. Hasilnya adalah akar pangkat dari 690.000. Nah, jika dijumlah lagi itu adalah hasilnya adalah 830,6623. Oke, selanjutnya di tahun kedua itu sama, kita menghitung resiko penyimpangan deviasi sebagai berikut. Nah, untuk proyek R-nya itu 14.500 dikali 0,15 sama dengan 2.175, lalu 15.000 dikali 0,25 disama dengan 3.750, lalu 17.000 dikali 0,30 sama dengan 5.100, lalu 18.000 dikali 0,30 itu hasilnya 5.400. Nah, nilai yang diharapkan oleh EVA adalah 16.425. Nah, untuk proyek T-nya sendiri itu ada 16.500 dikali 0,25 sama dengan 4.125, lalu 17.000 dikali 0,25 sama dengan 4.250, lalu 18.000 dikali 0,40 adalah 7.400, lalu 20.000 dikali 0,10 hasilnya adalah 2.000. Nah, nilai yang diharapkan oleh FIB itu adalah 17.775. Nah, selanjutnya kita menghitung deviasi standar aliran kas investasi proyek R. Di sini ada simpangan baku sama dengan akar pangkat dari 14.500 dikurang 16.425 pangkat 2 dikali 0,15 ditambah 15.000 dikurang 16.425 pangkat 2 dikali 0,25 ditambah dengan 17.000 dikurang 16.425 pangkat 2 dikali 0,30, lalu ditambah dengan 18.000 dikurang 16.425 pangkat 2 dikali 0,30. Maka hasilnya adalah akar pangkat dari 555 akar pangkat dari 555.843,75 ditambah 507.656,25 ditambah dengan 99.187,5 ditambah dengan 744.187,5. Maka hasilnya adalah 1.906.872.000. Maka jika dihitung lagi hasilnya adalah 1.308,9. Selanjutnya menghitung deviasi standar aliran kas investasi proyek T. Di sini sama, ada simpangan baku sama dengan akar pangkat dari 16.500 dikurang 17.725 pangkat 2 kali 0,25 ditambah 17.000 dikurang 0,25 pangkat 2 dikali 0,25 tambah 18.000 dikurang 17.775 pangkat 2 dikali 0,40 ditambah lagi 20.000 dikurang 17.775 pangkat 2 dikali 0,10.
Maka hasil adalah akar pangkat dari 650.250 tambah 150.165,25 tambah 210.250 tambah lagi dengan 495.062,5. Maka hasil adalah akar pangkat dari 1.505.718,75. Maka hasil akhirnya adalah 1.227,773. Oke, selanjutnya di pertemuan 12 itu tentang keputusan investasi. Nah, di sini ada contoh soalnya. PT Cemerlang adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak, sedangkan merencanakan produksi dengan investasi pada mesin seharga 750 juta dan nilai residu sebesar 100 juta. Nah, 50 juta itu modal kerja dan sisanya modal tetap umur ekonomis 6 tahun. Keuntungan yang dipersyaratkannya itu sebesar 18%. Di tahun pertama penjualannya sebesar 445 juta, di tahun kedua penjualannya sebesar 450 juta, di tahun ketiga sebesar 375 juta, di tahun keempat sebesar 435 juta, di tahun kelima 440 juta, dan di tahun keenam penjualan sebesar 425 juta. Biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, yang pertama ada biaya variabel 40% dari penjualan, lalu biaya tetap selain penyusutan sebesar 35 juta, selanjutnya ada biaya penyusutan sesuai umur ekonomis miskin, dan ada pajak sebesar 40%. Nah, maka hitunglah di poin A itu ada proyeksi laba rugi selama periode proyek. Poin B ada accounting rate of return atau ARR. Di poin C ada payback periode. Di poin D ada PI atau profitability index. Nah, di poin E ada NPV atau net present value. Nah, di F itu ada IRR atau metode internal rate of return sebesar 30%. Oke, langsung ke penyelesaiannya. Itu ada investasi sebesar 75 juta, modal kerjanya 50 juta, modal tetapnya 700 juta. Maka penyusutannya itu 700 juta dikurang 100 juta dibagi 6 sama dengan 100 juta per tahun. Nah, di poin A ada perhitungan aliran kas neto prokes dalam rupiah. Di sini keterangannya, di tahun pertama penjualan sebesar 445 juta, di tahun kedua itu 450 juta, di tahun ketiga itu 375 juta, di tahun keempat sebesar 435 juta, di tahun kelima ada 440 juta, dan di tahun keenam ada 425 juta. Lalu B variabel 40%. Di tahun pertama itu ada 178 juta, di tahun kedua itu ada 180 juta, di tahun ketiga ada 150 juta, di tahun keempat ada 174 juta, di tahun kelima ada 176 juta, dan di tahun keenam ada 170 juta. Nah, selanjutnya biaya tetap non penyusutan itu dari tahun pertama hingga tahun ke-6 sebesar 35 juta. Nah, selanjutnya biaya tetap penyusutan itu di tahun pertama sampai ke tahun 6 itu sama besarannya sebesar 100 juta. Lalu ada total biaya
Di tahun pertama itu 313 juta, di tahun kedua 315 juta, di tahun ketiga 285 juta, tahun keempat 309 juta, tahun kelima 311 juta, tahun keenam itu 305 juta. Selanjutnya ada laba sebelum pajak. Itu di tahun pertama ada 132 juta, di tahun kedua 135 juta, di tahun ketiga 90 juta, di tahun keempat 126 juta, di tahun kelima 129 juta, dan di tahun keenam 120 juta. Lalu ada pajak 40%. Di tahun pertama 52 juta, di tahun kedua 54 juta, di tahun ketiga ada 36 juta, di tahun keempat ada 50 juta 400 ribu, lalu di tahun kelima ada 51 juta 600 ribu, dan di tahun keenam ada 72 juta. Ada 48 juta. Lalu laba bersih di tahun pertama sebesar 79 juta 200 ribu, lalu di tahun kedua 81 juta, di tahun ketiga 54 juta, di tahun keempat ada 75 juta 600 ribu, di tahun kelima ada 77 juta 400 ribu, dan di tahun ke-6 ada 72 juta. Selanjutnya ada penyusutan, itu di tahun pertama hingga tahun ke-6 ada 100 juta, sama ya. Lalu selanjutnya ada modal kerja, itu hanya di tahun ke-6 itu sebesar 50 juta, dan nilai residu hanya di tahun ke-6 sebesar 100 juta. Terakhir ada kas bersih, di tahun pertama 179 juta 200, di tahun kedua 181 juta, di tahun ketiga 154 juta, di tahun keempat 175 juta 400, di tahun kelima 177 juta 400, dan di tahun keenam ada 322 juta. Nah, selanjutnya di poin B ada metode ARR. Metode ARR. Di sini metode ARR sama dengan rata-rata setelah pajak dalam kurung EAT. Per rata-rata dikali investasi dikali 100%, atau rata-rata X investasi dikali 100%, sama dengan 79 juta 200 dikali 81 juta dikali 54 juta dikali 77 juta 400 dikali 72 juta per 6. Jika disederhanakan ada 750 juta dan 100 juta per 2, maka 73 juta 200 per 425 juta dikali 100% sama dengan 0,172235291 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 17,22%. Maka ARR itu melambangkan kurang dari ya, atau keuntungan yang dipersyaratkan yaitu 18%. Maka proyek itu tidak layak untuk dilaksanakan. Oke, selanjutnya di poin C itu ada metode payback periode atau PBP. Di sini ada investasi sebesar 750 juta, lalu dikurang dengan kas bersih tahun pertama sebesar 179 juta 200, hasilnya 570 juta 800. Lalu dikurang lagi dengan kas bersih di tahun kedua sebesar 181 juta, hasilnya 389 juta 800. Dikurangi lagi dengan kas bersih di tahun ketiga sebesar 154 juta, maka hasilnya adalah 235 juta 800. Dan dikurangi dengan kas bersih di tahun keempat sebesar 175 juta 600, maka hasilnya adalah 60 juta 200.
Nah, di tahun kelima itu berarti 60.200 per 170.400 dikali 12 bulan. Maka hasilnya adalah 4,8. Nah, maka dengan ini proyek tidak layak dilaksanakan karena pengembalian tidak sampai 6 tahun atau hanya 4,4 tahun lah ya. Nah, lalu di poin D itu ada PI atau Profitability Index. Di sini PI sama dengan 662.799.000 per 750 juta sama dengan 0,88 atau lebih besar daripada PI dan lebih kecil daripada I. Nah, proyek tidak layak dilaksanakan. Lalu di poin E ada NPV atau Net Present Value. Di tahun pertama, kas bersih sebesar 179.200, DR 0,18 ya 0,847. Present value kasnya 0,18 ya sebesar 151.782.400. Lalu DF 0,30 nya itu 0,7692. Lalu present value kasnya yang 0,30 sebesar 130.840.000. Di tahun keduanya kas bersih 181 juta, DR nya DR-nya 0,718, present value kasnya sebesar 129.958, lalu DF-nya sebesar 0,5917, lalu present value kasnya sebesar 107.097.700. Lalu di tahun ketiga itu kas bersihnya sebesar 164 juta, DR-nya 0,609, present value kas di 0,18-nya 93.786.000, DF-nya 0,4552, lalu present value kas 0,30-nya 70.100.800. Nah, di tahun keempatnya itu kas bersihnya sebesar 175.600, di 0,18-nya sebesar 0,516, present value kas 0,18-nya 90.609.600, DF 0,30-nya 0,3501, lalu present value kas 0,30 sebesar 61.477.560. Di tahun kelima itu kas bersih sebesar 177.400, lalu DR 0,18 itu 0,437, present value kas 0,18 sebesar 77.523.800, lalu DR 0,30-nya 0,2693. Lalu ada present value kas 0,30-nya sebesar 47.773.400. Nah, di tahun ke-6 itu kas bersih sebesar 322 juta. DR 0,18-nya 0,370, lalu present value kas 0,18-nya 119.140.000. DF 0,30-nya 0,2.072.000. DF 0,30-nya sebesar 2.072, lalu present value kas 0,30-nya 66.718.400. Nah, di sini present value kasnya jika di present value kas 0,18-nya ada 662.799.800, dan present value kas 0,30-nya sebesar 491.8.920. Maka investasinya di present value kas 0,18 itu 750 juta, di present value kas 0,30 juga sama 750 juta, dan NPV-nya itu di present value kas 0,18 sebesar 187.200.700,
Dan di present value kas 0,30-nya sebesar 258.991.080. Maka NPV-nya adalah minus 87.200.200. Maka NPV kurang dari 0 karena minus ya. Maka proyek tidak layak dilaksanakan. Maka R dikali IRR dalam kurung 30% adalah internal of return. Maka hasilnya ada 30%. Nah, terakhir ada di poin E itu di sini ada IRR atau metode internal of return sebesar 18%, itu sama dengan minus 87.200.200 per 662.799.800 dikurang 491.8.922 dikali dengan 30% dikurang 18%. Maka hasilnya adalah 18% ditambah dengan minus 6,9%. Maka hasilnya adalah 11,91%. Oke, selanjutnya di pertemuan 13 itu mengenai tentang opsi atau option. Nah, di sini ada sedikit penjelasan nih. Di sini ada opsi beli adalah hak untuk membeli saham atau aset lainnya pada harga kesepakatan atau strike price dalam jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya ada opsi jual adalah hak untuk menjual saham atau aset lainnya pada harga kesepakatan atau strike price dalam jangka waktu yang telah disepakati juga. Lalu ada nilai maksimum opsi beli, itu adalah nilai saham itu sendiri. Nah, di sini ada soal harga saham sebesar 200 per lembar. Harga saham sebesar Rp200 per lembar. Saham dan tahun yang akan datang mungkin akan meningkat 10% atau turun 20%. Jika tingkat keuntungan bebas risiko adalah 6% dan harga penyerahan sebesar Rp150, berapakah harga opsi beli tersebut? Nah, di sini jawabannya udah ada nih. Nah, harga saham sebesar Rp200. Oke, tahun yang akan datang naik 10%. Berarti sama dengan 200 ditambah 200 kali 10%. Maka itu ada 200 ditambah 20, hasilnya 220. Di tahun yang akan di tahun yang akan datang jika turun 20%, maka 200 dikurang 200 dikali 20%, maka sama dengan 200 dikurang 40, maka hasilnya 160. Nah, keuntungan bebas risiko naik, keuntungan bebas risiko yang naik itu 220 dikali 6% sama dengan 13,2. Nah, jika dibulatkan itu menjadi 13. Nah, keuntungan bebas risiko turun, berarti itu 160 dikali 6%, maka hasilnya adalah 9,6 dan dibulatkan menjadi 10. Nah, di sini penjelasan terakhirnya adalah keterangan. Harga saham naik 10% berarti itu 220. Jika turun 20% itu 160. Tingkat resiko 6%, naik 10% itu sama dengan 13. Turun 20% sama dengan 10. Nah, selanjutnya harga penyerahan, naik 10% itu 150. Turun 20% juga 150. Maka jumlahnya naik 10% itu 357. Turun 20% itu 300. Oke, terakhir ada pertemuan 16 itu tentang biaya modal. Ada sedikit penjelasan nih di pertemuan 16, yaitu biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham, preferred, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai operasi perusahaan. Tujuan dari biaya modal adalah untuk mengetahui beberapa besarnya biaya real
yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang dibutuhkan. Nah, fungsi biaya modal. Biaya modal digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usulan investasi dengan biaya modalnya. Biaya modal dapat dihitung secara individual dan dapat dihitung dengan rata-rata tertimbang. Oke, kita langsung saja ke latihan soal atau tugas. Nomor 1 itu ada PT Sanjaya dalam memenuhi sumber dana investasinya yang menghabiskan dana sebesar 800 juta. Nah, dari beberapa sumber, jumlah masing-masing sumber pendanaan dan karakteristiknya adalah di bagian A itu obligasi sebesar 200 juta. Nah, obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 200.000 per lembar dengan bunga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Nah, obligasi dijual dengan harga 185.000 per lembar dengan pajak 30%. Di bagian B itu saham preferen sebesar 160 juta. Saham preferen itu dijual dengan harga 12.500 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar 1.800 per lembarnya. Nah, biaya emisi sebesar Rp250 per lembar. Selanjutnya saham biasa. Saham biasa itu sebesar 440 juta. Nah, saham ini laku dijual dengan harga pasar 9.000 per lembar. Dan dividen akan dibayarkan sebesar 1.250 per lembar dengan pertumbuhan 4%. Maka diminta di poin A itu menghitung biaya modal individual dan B menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Lalu soal nomor 2-nya ada PT Subaru merencanakan sebuah proyek investasi yang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 900 juta. Nah, dana tersebut 100 jutanya merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap. Dengan nilai residu diperkirakan sebesar 200 juta dan mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Proyeksi penjualan selama usia ekonomis diperkirakan sebagai berikut. Di tahun pertama itu sebesar 450 juta, di tahun kedua 500 juta, di tahun ketiga 550 juta, di tahun keempat 600 juta, dan di tahun kelima itu 650 juta. Struktur biaya pada proyek ini adalah biaya variabel 40% dan biaya tetap tunai selain penyusutan sebesar 30 juta per tahun. Pajak yang diperhitungkan sebesar 30%. Nah, kebutuhan dana untuk investasi sebesar 900 juta tersebut terdiri dari beberapa sumber dana dengan komposisi dan karakteristik sebagai berikut. Itu di bagian A ada obligasi sebesar 270 juta. Nah, obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 250.000 per lembar dengan bunga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan harga 225.000 per lembar. Nah, di bagian B itu saham preferen sebesar 180 juta. Nah, saham preferen dijual dengan harga 10.000 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar 1.500 per lembar. Nah, dengan biaya emisi sebesar Rp150 per lembar. Di bagian C ada saham biasa. Nah, sebesar 450 juta. Saham ini laku dijual dengan harga pasar sebesar 7.500 per lembar dan dividen akan dibayarkan sebesar Rp900 per lembar dengan pertumbuhan 5%. Nah, di sini diminta apakah proyek tersebut
itu layak atau cost of capital dibulatkan satuan persen penuh ke atas. Selanjutnya ya, kita langsung ke penyelesaiannya aja ya. Di penyelesaiannya itu kita pertama yang nomor 1 di pertemuan 16 ini adalah biaya modal secara individual. Nah, seperti di soal tadi, di poin A itu ada biaya modal hutang obligasi. Itu jadinya 1 sama dengan 200.000 dikali 20% sama dengan 40.000. Maka KD sama dengan 1 ditambah N dikurang N6 dibagi N per N6 ditambah N bagi 6. Maka hasilnya adalah 40.000 ditambah 200.000 dikurang 185.000 dibagi 5 per 185.000 dikurang 200.000 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 43.000 dibagi 192.500. Hasilnya adalah 0,22337 atau jika jadikan persen itu menjadi 22,34%. Lalu selanjutnya sesuaikan dengan tingkat pajak. Di sini ada KI sama dengan KD itu dalam kurung 2 min 7 ya. 2 min T ya. Sama dengan 22,34% atau dalam kurung 1 dikurang 0,30. Lalu selanjutnya ada 22,34% dalam kurung 0,70. Lalu hasil akhirnya ada 15,64%. Lalu di poin B itu biaya modal saham preferen, di mana di sini adalah KP sama dengan DP per PO sama dengan 1.800 per 12.500. Itu hasilnya adalah 0,144. Nah, jika dijadikan persen adalah 14,40%. Di poin C itu biaya modal saham, di mana ada KE sama dengan buka kurung DI per PO tutup kurung ditambah 9. Nah, sama dengan 1.250 per 9.000 tambah 4%. Maka hasilnya 0,1389 ditambah 4%. Maka hasilnya adalah 0,1789. Oke, kita langsung ke penyelesaian di soal nomor 2 pada pertemuan 16, yaitu biaya modal keseluruhan atau WACC. Di sini adalah sumber dana obligasi dengan jumlah dana 200 juta dengan proporsinya 25%, biaya modal 15,64% dan biaya pertimbangan sebesar 3,91%. Saham preferennya itu jumlah dananya 160 juta, proporsinya 20%, biaya modalnya 14,40%, lalu biaya pertimbangannya 2,88%. Lalu saham biasa jumlah dananya 440 juta, proporsinya 55%, biaya modalnya 17,89% dan biaya pertimbangannya 9,84%.
maka jumlah keseluruhan dari jumlah dana adalah 800 juta, proporsinya 100%, dan biaya pertimbangannya 16,53%. Nah, ini jika dihitung dalam nilai rupiah, itu pertama ada keterangannya obligasi dengan jumlah tambahan modal sebesar 200 juta, biaya modalnya 15,64%, dan biaya modalnya 31.280.000. Nah, saham preferennya itu 160 juta, biaya modalnya 14,40%, dan biaya modal dirupiahkannya menjadi 23.040.000. Saham biasanya itu jumlah tambahan modalnya sebesar 440 juta, biaya modal di persenannya itu 17,89%. Biaya modal jika dirupiahkan sebesar 78.716.000. Maka jumlahnya adalah jumlah tambahan modal adalah 800 juta, dan jumlah biaya modalnya sebesar 133.036.000. Jadi biaya modal rata-rata WAC itu sebesar 133.036.000 dibagi 800 juta dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 16,33%. Nah, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai soal dan jawaban serta sedikit penjelasan dalam modul pertemuan 10, 12, 13, dan 16 manajemen keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.